Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Maba'du, Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati Ustaz Haji Nanang, Bapak Ibu semua, panitia dan peserta pembuatan modul pembelajaran yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dengan penuh semangat Bapak Ibu untuk meniatkan diri untuk meningkatkan kualitas, ya, meningkatkan kualitas. Karena hidup ini dipermainkan sesuai dengan kualitas. Hamma yuwallu alaikum. Jadi kita ini dipermainkan sesuai dengan kualitas. Sehingga kita harus bagaimana selalu meningkatkan diri kita, apalagi kita mengemban pendidikan di MI ini, ya, mengemban pendidikan di MI ini. Sesuatu yang luar biasa, ya, Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama membuat modul pembelajaran untuk kelas 1, 2, 3 enggak Ibu ya? Kelas insyaallah. Kelas 1 untuk materi umum, apa materi PAI? Oh gitu, oke. Sip. Di sini perlu kami sampaikan sebelum kita ke praktek. Ini Bapak Ibu, yang pertama, apa sih sebenarnya modul itu? Ya, modul itu apa? Modul alat atau sarana pembelajaran yang berisi tentang materi, metode, pengertian, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi modul itu sebuah cara, metode, sarana pembelajaran yang berisi apa? Materi. Materi dari mana Bapak Ibu? Halo? Materinya dari buku sumber belajar boleh, tapi yang diambil dasarnya dari kompetensi dasar yang penjenengan miliki, yang sudah dimiliki, dari KD yang dikembangkan menjadi materi pembelajaran. Jadi dari KD ya. Kemudian tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penyajian materi agar tidak terlalu verbal. Verbal maksudnya apa? Halo, verbal maksudnya terlalu ngoyoworo, ya kan? Terlalu umum atau ngoyoworo. Tapi bagaimana lebih konkret, lebih mudah dipahami oleh anak, ya. Oh, tidak bertele-tele itu Bapak Ibu ya. Kemudian mengatasi keterbatasan. Jadi modul itu dalam rangka untuk membantu mengatasi keterbatasan waktu. Jadi dengan modul insya Allah akan terbantu ya. Waktu, ruang, indera, baik siswa, peserta didik maupun guru atau instruktur. Juga digunakan secara tepat dan bervariasi sesuai dengan program pendidikan. Seperti untuk mahasiswa, untuk peserta didik bisa, atau untuk peserta diklat. Jadi sebagai sarana yang tepat untuk variasi. Untuk variasi itu maksudnya bisa untuk selingan. Jadi selingan pembelajaran. Ya kadang-kadang kita menggunakan sumber belajar, kadang kita menggunakan modul yang kita buat. Ya. Kemudian ini alur Bapak Ibu. Buku atau modul yang pertama ini berupa cetakan. Nanti ada kerangkanya. Yang pertama yaitu kerangka, kemudian yang kedua pedoman penulisan, kemudian kerangka pengembangan, dan yang keempat berkaitan dengan buku atau modul multimedia secara interaktif. Kita nanti akan dalam bentuk cetakan ya, dalam bentuk cetakan. Ciri modul 1 self instruksional. Apa Bu? Self. Instruksi diri, dari diri. Dari diri siapa? Dari guru. Self contain. Jadi dari konten, isi itu sendiri. Stand
stand alone. Apa stand alone? Apa Bu? Berdiri sendiri. Jadi modul itu berdiri sendiri. Ya. Adaptif, adaptif menyesuaikan, mengadaptasi, ya kan? Dengan materi dan pengembangan sumber belajar. Kemudian user friendly apa? Enak dipakai, menyenangkan. Konsisten. Konsisten apa? Ajak gaya modul. Ajak gaya modul ya. Kemudian elemen mutu atau modul yang pertama format, organisasi penyusun, ya, kemudian kalau lembaga ya lembaga kita, adanya daya tarik, bentuk ukuran huruf, ruang spasi, berisi gambar, grafik atau yang lainnya. Nah, ini kerangkanya Bu. Kerangka, halaman sampul, halaman pengantar, kata pengantar, daftar isi, peta kedudukan buku, glosarium. Apa glosarium? Iya, kata-kata penting. Ya. Ini nanti didefinisikan, kemudian dimasukkan dalam modul. Ini pendahuluan, meliputi deskripsi, prasyarat, petunjuk, penjelasan baik peserta didik, peran guru. Nanti ada contohnya, kalau nggak langsung contoh, penjelasan bingung kok, angelmen gitu ya. Kemudian rencana belajar untuk pembelajarannya. Jadi yang pertama tadi ini pendahuluan. Pendahuluan itu berisi deskripsi, prasyarat, petunjuk, kemudian tujuan akhir, kompetensi, dan cek kemampuan. Pembelajarannya untuk yang bab 2, rencana belajar peserta didik, kegiatan belajar, meliputi tujuan kegiatan pembelajaran itu sendiri, kemudian uraian materi, kemudian ada rangkuman, jadi setelah uraian ada rangkuman, baru tugas, kemudian tes formatif, kemudian kunci jawaban formatif, kegiatan belajar, 1, 2, dan seterusnya. Satu modul itu terhitung kegiatan 1 semester. Jadi 1 semester itu 1 modul. Kemudian evaluasi, ada evaluasi Bapak Ibu, ada cognitive skill, yaitu pengetahuannya, kemudian psikomotoriknya, kemudian attitude-nya, sikapnya, produknya sesuai dengan kriteria standar, batasan waktu yang ditetapkan, dan kunci jawaban. Dan daftar pustaka. Bisa footnote, bisa innote, ya monggo. Ini gambaran umumnya. Gak usah dibayangkan membuat modul itu susah ya. Gak usah dibayangkan terlalu susah. Cepet luwe. Membuat modul itu gampang. Domanya dulu. Pedomannya, yang pertama ini merupakan bentuk aktivitas belajar siswa Bapak Ibu. Kita secara umum dulu kita konsepnya ya. Ini aktivitas mental, pikiran yang bersifat memotivasi untuk berpikir. Contohnya ini saya untuk materi IPA ya. Biasanya judul itu dibuat dari apa Bapak Ibu? Judul itu dibuat dari kesimpulan,
Kesimpulan dari KD-KD yang akan kita kembangkan menjadi modul. Jadi kita jadikan garis besar. Mungkin Ibu bisa menyebutkan coba penjenengan KD untuk semester Ibu kelas berapa? Kelas 5. Semester 1, apa KD-nya apa saja coba? Dalam satu semester apa saja coba yang lain? Masih ada kaitan ya? 1 dengan 2 masih ada kaitan. 3.1 dengan 3.2. Berarti kan terkait dengan manusia juga loh. Nah. Terus yang ada 3.3. Oke, itu kalau dibuat judul kira-kira gimana, Bu? Kalau yang terkait itu lebih gampang membuat judulnya. Ya, misalnya alat gerak pada manusia, alat gerak pada organ manusia. Nanti kita kembangkan dari KD1, KD3.1, 3.2 dan seterusnya. Jadi itu untuk pengambilan judul, okay. Kemudian aktivitas membaca atau menulis ini bersifat memotivasi, itu menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada evaluasi. Jadi modul itu ada evaluasi yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, aktivitas melakukan tindakan lain bersifat memotivasi anak, yaitu dengan praktek, bisa observasi, bisa demonstrasi, bisa tugas pekerjaan rumah. Tapi bentuknya ini harus ada di dalam modul penugasannya ini. Kemudian nanti ada penutup berisi salam, rangkuman, aplikasi, tindak lanjut, kaitan dengan modul berikutnya. Daftar kata-kata penting tadi, ya, daftar pustaka dan kunci tes mandiri. Kemudian modul yang baik, Bapak Ibu, ini syarat modul yang baik 1, berdasarkan kecermatannya. Maksudnya apa kecermatan ini? Kecermatan dari guru dalam membuat modul, baik materinya maupun evaluasi. Jadi penjenengan dituntut yang cermat, ya, yang cermat dan siswa menarik dengan modul yang penjenengan buat. Yang kedua, ketepatannya, matching antara apa, Bu? Matching antara pembelajaran yang kita sampaikan ke anak dengan penugasan yang ada di modul itu harus matching. Jangan sampai apa? Belum pernah diajarkan, ini dibuatkan modul. Ya, boleh tapi tidak boleh mutlak. Ya, tidak boleh mutlak. Jadi yang mungkin nyerempet agak tinggi sedikit gitu, boleh kita masukkan. Tapi jangan mutlak semuanya belum diajarkan, dibuatkan modul ke anak-anak. Yang ketiga, kecukupan. Cukup maksudnya apa? Sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh anak. Dan yang keempat, keterbacaannya, Bapak Ibu, keterbacaannya mudah dibaca, jelas, ya. Membuat soal ya tidak bertele-tele. Jadi cukup 1 tele, Bapak Ibu, ya kan? Jadi dalam memahami tulisan anak-anak. Dan bahasanya mudah. Bahasanya yang mudah, ya. Mudah dipahami dan bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Jangan sampai membuat soal tidak dikenal anak. Kemudian ilustrasinya, perwajahannya, sampul maksudnya ini ya, perwajahan, sampulnya harus menarik, sampul. Bentuk aktivitas antara lain aktivitas mental pikiran, tadi sudah ya.
membaca, menulis tadi. Kemudian bahasa dalam modul, gunakan bahasa percakapan dan bersahabat, Bapak Ibu. Komunikasi bersahabat, ya. Buat bahasa lisan dalam bentuk tulisan. Gunakan sapaan akrab yang menyentuh secara pribadi. Kata ganti yang menyentuh. Pilih kalimat sederhana, pendek, tidak beranak cucu. Ya, jadi cucu maksudnya multitafsir gitu loh ya. Hindari istilah yang sangat asing dan terlalu teknis. Boleh pakai istilah asing tapi di Indonesiakan. Hindari kalimat pasif dan negatif ganda. Ya, ini enggak boleh, negasi ganda juga. Gunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik. Sesekali bisa digunakan kalimat santai, humor, ngetren, nah, bisa. Gunakan ilustrasi yang menarik, jadi semacam stimulus. Berikan ungkapan pujian, memotivasi. Ciptakan lisan modul sebagai bahan belajar yang hidup. Nah, ini yang harus menarik ya. Jadi kayak modul itu bisa hidup. Ini contoh Bu, contoh pertanyaan retorik. Apakah Anda pernah mendengar penyakit diabetes? Atau barangkali keluarga Anda ada yang menderita. Apa sebenarnya diabetes itu? Ya diabetes itu bukan penyakit, diabetes adalah, jadi bisa kita kembangkan. Apakah Anda pernah mendengar gerak? Apakah pengertian gerak dalam fisika berbeda dengan pengertian fisika dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang terjadi jika di dunia tidak ada yang gerak atau tidak ada gerak? Apa sebenarnya gerak dalam fisika itu? Ya pengertian gerak dalam fisika berbeda gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh retorika yang hindari ancaman. Jika nilai tes modul kurang dari 60, jangan berkecil hati, cobalah membaca sekali lagi. Jadi ada penekanan. Ini enggak boleh misalnya nilai kurang, kalian tidak akan lulus. Itu kan ancaman. Silakan dipelajari lagi. Jadi jika Anda kurang 60, kan nanti ada rumusnya untuk menentukan nilai ini, Bu. Jika Anda telah memahami modul ini, silakan melanjutkan modul berikutnya. Nah, ini kan sebuah menghindari ancaman. Usahakan tidak melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. Ini contoh. Jadi usahakan tidak melihat kunci jawaban. Kemudian berbicara dengan pembaca. Ini yang berikutnya. Melalui modul ini Anda akan pelajari tentang bla 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 bla. Setelah selesai modul ini Anda diharapkan dapat bla 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 bla. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut. Nanti kita tunjukkan contohnya. Sebagai seorang siswa, kita selalu siap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini Bapak Ibu. Jadi harus bisa berbicara dengan pembaca. Gunakan kata ganti orang. Apa yang tepat, apa kata ganti orang itu? Anda bisa ya. Kalau kamu, orang tepat ya. Hindari kalimat negatif ganda. Contoh kalimat negatif ganda, jika kamu sudah memahami tentang konsep gaya, tak mungkin kamu tidak bisa mengerjakan soal tentang konsep gaya. Ini contoh. Jika kamu sudah memahami konsep gaya, tak mungkin kamu tak bisa. Ini kan ribet, ya kan? Kalimat di atas bisa diubah, jika kamu memahami konsep gaya, kamu pasti bisa mengerjakan tentang konsep gaya. Nah ini Bapak Ibu. Ini contoh yang tidak negasi ganda.
Kalau yang di atas negasi ganda. Kalimat aktif lebih dianjurkan. Kalimat aktif lebih dianjurkan. Jadi daripada penggunaan kalimat. Materi gaya ini pernah dibahas pada waktu kelas 8. Apakah materi ini masih diingat? Dianjurkan kita pernah membahas materi gaya ini pada waktu kelas 8. Kamu masih ingat bukan? Ini contoh kalimat bersifat anjuran. Kemudian juga bagaimana kita melihat perasaan pembaca Bapak Ibu. Nah ini perasaan membaca. Sebenarnya IPA itu mudah, tapi mengapa banyak siswa yang mengatakan IPA itu sukar? Mungkin Anda termasuk siswa yang ingin belajar IPA terasa mudah. Jika demikian Anda perlu mencoba tip belajar IPA menjadi mudah. Nah, caranya berikut ini. Nah, bukan menganggap enteng ya, tapi apa? Kita memotivasi bahwa sebuah materi itu materi apapun sebenarnya mudah, ya kan? Jadi kita nggak boleh menanamkan, menakut-nakuti pelajaran penjenengan, apalagi bahasa Arab, bahasa Inggris, ya kan? Nah, buktinya sejak dulu diajari bahasa Inggris sampai sekarang ya nggak bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Arab sejak dulu, sejak MI diajari sampai sekarang ya nggak bisa. Nah ini contoh, ini namanya menakut-nakuti. Tapi bagaimana kita memberikan semangat? Sebenarnya gampang, nak. Cuma kalian tidak serius, ya, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Nyatanya ada anak yang pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, ada yang pintar matematika. Jadi kadang-kadang, kan banyak anak itu, nggak iso matematika kemudian, sing penting pokoknya biar kelihatan ngerjakan, dia membuat coret-coretan di bukunya. Ya akhirnya kalau mental itu yang tertanam ya sampai tua ya nggak bisa matematika. Iya. Ini contoh. Maksud saya ini sejak kecil gak seneng matematika. Jadi sampai sekarang ya gak pakai iso matematika. Jadi memaksa, mau bisa memaksa. Karena memang kompetensinya lain itu ya. Lain. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Modul termasuk bagian dari apa Bapak Ibu? Sebuah karya tulis ilmiah. Jadi modul itu sebuah karya tulis ilmiah. Tadi sudah bahan ajar yang sudah kita jelaskan. Menurut SK Dirjen Dikti, modul ini buku ajar. Masuk bagiannya ini ya, diktat, buku ajar. Kalau modul sendiri adalah bahan ajar untuk satu mata kuliah yang ditulis oleh pengajar. Mengikuti kaidah ilmiah disebarluaskan pada peserta didik kalau kita. Modul disusun secara mandiri dengan bantuan terbatas dari orang lain. Agar apa? Mempunyai tujuan yang spesifik. Intinya hanya 3 hal Bapak Ibu, pendahuluan, bagian pokok dan penutup. Yang luas di yang mana ini? Bagian pokok. Kemudian mengandung kesimpulan sesuai dengan tingkat siswa atau mahasiswa kalau mahasiswa. Disusun secara sistematis, self-explanatory and self-contained, urutannya logis, mengandung contoh yang jelas, tidak mengandung kesalahan dan ketidakjelasan, dilengkapi dengan latihan atau tes mandiri. Prinsip belajar dengan modul, siswa akan belajar kalau belajar dengan aktif. Setiap siswa belajar dengan kecepatan masing-masing. Siswa belajar lebih berhasil jika pada setiap langkah belajarnya diberi penguatan. Kemudian menguasai setiap unit dengan baik, akan menguasai materi secara keseluruhan dengan baik. Ini prinsip ya.
Pola mengajar yang memberikan pengaruh terhadap penulisan modul. Yang pertama, memberikan informasi atau penjelasan mengenai konsep, prinsip, prosedur, atau fakta. Konsep apa Bapak Ibu? Halo, konsep? Misalnya matematika, lingkaran, konsep, pengertian lingkaran. Kemudian rumus lingkaran, rumus luas lingkaran. Apalagi? Konsep. Berarti kalau kita membahas tentang konsep misalnya lingkaran dalam matematika, maka menjelaskan konsep. Nah, konsepnya terdiri apa? Pengertian-pengertian, manfaat, contoh-contoh, itu namanya konsep. Prinsip prosedur, cara penyelesaian lingkaran, luas lingkaran itu namanya prinsip prosedur. Fakta, benda-benda yang berbentuk lingkaran. Itu kalau matematika misalnya temanya berkaitan dengan lingkaran. Kalau tadi Ibu tadi misalnya memberi tentang penjelasan mengenai konsep apa? Alat gerak pada manusia, alat gerak. Konsepnya apa? Pengertian. Apalagi Bu yang bisa dikembangkan di konsep? Macam-macam alat gerak. Terus contoh alat gerak. Dan prinsip prosedurnya, ada enggak dari materi alat gerak itu yang berkaitan dengan ada prosedur yang harus dilakukan sehingga gerakan-gerakan itu menjadi mudah misalnya. Itu namanya prosedur, Pak, prinsip prosedur. Nah, kalau fakta, realitas. Apa Bu kalau fakta berarti? Fakta. Berarti fakta yang berkaitan gerak apa? Ada enggak fakta yang berkaitan dengan gerak? Macam tadi kan di konsep. Cara berjalan termasuk, terus apalagi? Cara bernapas. Ya, itu bisa masuk fakta, ya kan? Itu fakta. Coba untuk mapel yang lain, misalnya konsep, prinsip prosedur, fakta. Apa Bu? Itu berarti fakta. Itu fakta. Di kolam renang yang atau mungkin tapi ada enggak kolam renang bentuk lingkaran? Oh, gitu. Bisa aja itu termasuk fakta. Ya. Bahasa Indonesia coba, Ustaz ngajar apa? SPDB, coba. Konsep, ini tentang apa yang akan dibahas? 3 dimensi. Nah, berarti yang berkaitan konsep, pengertian, terus contoh-contoh 3 dimensi, contohnya. 3 dimensi itu apa? Pengertiannya apa? Sebuah benda memiliki panjang, lebar, kali tinggi. Itu konsep, ya kan? Terus prosedur. Nah, apa yang mau dicapai? Berarti ada prosedur, ada langkah-langkah di situ. Nanti yang akan kita buat. Fakta. Nah, fakta. Yang sudah realitas, yang sudah real, anak-anak, di hadapan anak-anak, di masyarakat. Oh, dari bahan malam itu ya? Nah, bisa. Nah, kalau membuat itu prosedur, Gus.
prosedur. Jadi kalau ada langkah-langkahnya di modul itu, ada prosesnya, itu namanya prosedur, prinsip prosedur pembuatan berarti. Bedanya dengan konsep, kalau konsep pengertian-pengertian, manfaat, tujuan itu konsep. Kemudian memberi contoh-contoh supaya bisa memahami konsep. Nah ini perlu ada contoh-contoh. Sering diberi lebih dari satu contoh. Jadi ada lebih dari satu contoh. Ya dalam lebih dari satu contoh itu minimal berapa? Minimal 2, 3. Memberi latihan. Bapak Ibu dalam memberi latihan, untuk menjajaki apakah peserta didik telah menguasai materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi latihan itu sangat penting ya, untuk menjajaki. Yang kedua memberi umpan balik supaya siswa tahu jawabannya betul atau salah. Jadi modul itu dalam rangka untuk memberikan umpan balik. Apakah jawaban yang diberikan oleh siswa itu betul atau salah. Urutan logisnya, halo, buatlah dari mudah ke sukar. Dari mudah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu dari yang mudah dulu. Dari yang sederhana ke rumit. Dari yang sudah kenal ke yang belum dikenal. Dari nyata ke abstrak. Kalau ada abstraknya ya, sifatnya yang mungkin ilustrasi itu bisa masuk ke abstrak. Ini urutan modul, jadi dari mudah ke sukar. Dari sederhana ke rumit. Dari yang sudah dikenal ke yang belum dikenal, dari nyata ke abstrak. Ini Bapak Ibu urutan logis. Judul, subjudul, sub-subjudul disusun sistematis dan jelas. Penomoran judul, subjudul secara otomatis agar rapi dan penyajiannya urut. Kalimatnya pendek tadi sudah. Kemudian hindari penggunaan istilah yang sukar, hindari penggunaan jargon yang tidak perlu. Jargon yang tidak perlu. Siswa baca sendiri jangan mudah bosan dan putus asa. Misalkan modul menarik, bahasanya bersahabat, bicarakan dengan pembaca menggunakan pronoun saya, Anda, atau kita. Bahasa yang bersahabat mengurangi rasa kesepian atau kurang diperhatikan. Modul perlu ilustrasi, Bapak itu ada ilustrasi ya, gunakan gambar. Jika menggunakan gambar yang sesuai. Gambar memberikan variasi dalam penyajian, dan gambar akan menarik perhatian. Gambar sebagai alat menjelaskan, bukan pajangan. Jadi gambar itu dalam rangka untuk membantu penjelasan dari materi. Di mana ngambil gambar ini? Iya, browsing di internet. Mas sendiri boleh? Boleh. Gimana caranya? Setelah gambar, difoto, kemudian diupload ya kan? Gunakan beberapa alat penekan, misalnya garis bawah, underline, cetak tebal, bold. Kemudian gunakan bingkai atau penawaran yang menarik, gunakan tanda-tanda tabel yang bersambung ke halaman, dibuat otomatis muncul. Usahakan supaya siswa aktif. Usahakan supaya aktif. Ada berapa bagian modul? Nah, pertanyaan retorik. Pertanyaan tes mandiri, tes yang dinilai. Berikan tugas membaca, menjawab, menulis, menggambar. Jadi harus variatif Bapak Ibu ya. Membaca, ada bacaannya, menulis, kemudian apa? Menjawab, menggambar gitu. Nggih. Kondisikan agar bekerja kolektif.
materi, ada blog ini untuk mahasiswa ya. Bedanya diktat dengan modul apa, Bu? Kalau diktat apa? Bedanya apa? Sistem pembelajaran mandiri. Pengertian mandiri itu tetap dalam kawalan gurunya, enggak mandiri tok-tok, enggak boleh. Pembelajaran yang utuh dan sistematis, mengandung tujuan, bahan kegiatan dan evaluasi. Disajikan secara komunikatif, diupayakan bisa mengganti beberapa peran pengajar. Jadi modul itu sekaligus sebagai guru, bisa sebagai peran mengajar. Cakupan terfokus dan terukur, mementingkan aktivitas belajar pemakai. Strukturnya ini, Bu. Pendahuluan meliputi tujuan, pengenalan topik, informasi tentang pelajaran, hasil belajar, dan orientasi. Kegiatan belajar, penutup, rangkaian, kata-kata penting tadi. Langsung ke contoh ya Bapak Ibu ya. Biar ada gambar. Saya contoh. Ini contoh PPKN MI. Contoh pendalaman materi PPKN, nah, bisa aspek apa, terus ini juga bisa Bu, kalau kita juga bisa ngerangkum karena ini mungkin berdiri sendiri masing-masing KD itu bisa aspek bla 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 gitu. Bisa dengan seperti ini aspek toleransi, ini kebetulan memang tidak sama KD-KD-nya sehingga kita ngambil ini. Ini gambar, untuk mengambil gambar sesuaikan dengan tema yang telah dibahas. Ya. Jadi gambar sesuai dengan tema yang dibahas. Ini ada yang kurang apa Bapak Ibu?
Gambar itu diakses dari mana harus dicantumkan di bawahnya, ya. Sumber maksudnya. Sumber. Kemudian pelajaran untuk apa? MI misalnya ya oleh di sini MI plus Al-Islam dan Agama. Contohnya. Ini halaman berikutnya. Kemudian kata pengantar. Daftar isi. Nah ini Bapak Ibu, hanya tulisan itu daftar isi. Jadi kata pengantar dalam isi pendahuluan memiliki latar belakang, distribusi singkat dari materi itu, kemudian tujuan pembelajarannya, meliputi KD, indikator dan peta kompetensi. Nanti ada petanya Bu ya. Dan materi pokok dan sub materi pokok. Untuk ini nggak ada masalah ya yang atas tadi ya. Pendahuluan, kata pengantar, daftar isi, ini latar belakang, nanti penjelasan membuat latar belakang pembuatan modul itu. B. Deskripsi singkat, nanti ada contohnya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian KD. Coba kita melihat yang bab 1. Nah ini Bu, latar belakang. Jadi memang seperti buat buku ya modul itu. Halo? Seperti buat buku. Nah ini definisi singkat modul ini diberikan agar siswa mampu meningkatkan pembelajaran bla bla bla. Ini contohnya sudah tak siapkan definisi singkatnya. Dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar yang diharapkan ini Bu. Nah ini menjelaskan pentingnya toleransi. Karena kita bahas toleransi tadi. Ini ya. Kemudian menjelaskan indikator keberhasilan, menjelaskan pentingnya toleransi di kalangan sekolah. Ini nanti bisa diadopsi. Kemudian peta kompetensi, halo. Ini ada peta kompetensi. Dari judul tadi, di depan tadi kita buat yang akan kita bahas ini, kita akan bahas 5 hal. Tadi 5 hal ini menjadi peta kompetensi. Halo, kita jadikan peta kompetensi seperti ini. Dan tiap mapel bisa berbeda-beda peta kompetensinya. Kemudian materi pokok dan sub materi pokok. Nah, ini baru bab 1 ya. Nah, baru bab 1. Jadi bab 1 kerangkanya tadi seperti ini tadi. Gak usah banyak-banyak, ini tadi berapa? 100 berapa? 7. Harus 7 ya benar, nanti 106 lah. Jadi tidak harus 100 lebih ya. Jadi standarnya anak-anak 60, 70 bisa. Tadi ini baru bab 1. Terus bab 2 materi pokok 1. Bab 2 baru materi pokok 1. Terus bab 3 materi pokok 2, ya kan? Bab 3, bab 4 materi pokok. Masing-masing ada latihan, ada rangkuman ya. Kemudian bab 5 materi pokok 6. Kemudian ini sampai ini. Kita mau ngeten dong buat modul. Itu 1 semester. Hah? 1 semester. Ya mungkin penjelasan nanti nggak usah tebal-tebal ya, mungkin 60 halaman. 66. Nggak usah tebal.
aslinya itu kalau visual dalam artian gambar yang ada di sini. Gambar itu memang menarik. Misalnya ada dialog tentang gotong royong, pelajaran PKL, itu lebih menarik. Jadi kalimat-kalimat itu muncul tidak sekiranya anak kalau baca berat dia ini. Ya, nanti untuk yang kelas 1 mungkin lebih banyak. Ya tidak bertele-tele seperti ini Bapak ya. Kelas 1 kelas 2 kan mungkin lebih banyak gambar-gambar, simpel-simpel saja bentukannya. Ini hanya contoh. Ini seperti ini ada gambar begini ya kan. Jadi isinya materi itu tergantung gurunya pengampu ngaten nggih. Nggih. Jadi Tapi tetap dasarnya ya iya betul. Nah ini bisa disederhanakan loh, boleh loh disederhanakan. Misalnya apa yang dihilangkan. Kalau penjelasan mungkin terlalu berat, ada tindak lanjut, ada ya. Maksudnya ini umpan balik dan tindak lanjut. Ini memberatkan nggak? Rangkuman kan sudah hal biasa. Tindak lanjut itu seperti ini misalnya Pak. Misalnya tadi ada latihan dan setelah latihan evaluasi, setelah evaluasi umpan balik. Tindak lanjutnya seperti ini. Saudara telah menyelesaikan bab ini dengan memberikan jawaban adalah soal evaluasi. Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban yang ambil modul itu dengan benar menggunakan rumus jumlah siswa yang benar dibagi jumlah soal harus 100%. Hanya gitu Pak. Umpan baliknya. Nah, hasilnya berapa? Jika tingkat persentase memenuhi capaian 100% maka ini jadi ditentukan. Ini contoh umpan balik. Bisa ya? Halo? Bedanya latihan sama evaluasi itu? Bedanya apa? Latihan sama evaluasi. Baik, Boyo. Yang peratas tadi kan ada latihan. Latihan jawab pertanyaan dengan benar dan kerjakan secara berkelompok. Itu yang model latihan. Dan setelah latihan rangkuman dan baru evaluasi. Yang evaluasi apa? Bedanya apa? Tadi secara berkelompok. Evaluasi sendiri. Daripada individu. Tadi bisa dengan kelompok. Ini nanti tak kopikan ke penjelasan semua saja. Sifatnya evaluasi pribadi nek terlalu mesti ulangan dulu evaluasi. Relax saja sini kita andai. Buat skripsi. Terus Ada, Bapak Ibu yang ini hanya contoh. Malah isinya terserah penjenengan itu loh. iya Koreksinya gitu. Saya koreksi hasil saja sehingga aja tetap jenengan masing-masing. Gampang ya. Dan nanti soal mau dicetak, ya kalau dicetak kalau nanti ada hasilnya kan jenengan bisa merasakan gitu ya. iya insyaallah. Oh, Berarti yang modul itu intinya harus memenuhi prosedur yang atas tadi ya Pak. Idealnya. Jadi mungkin dia mungkin kurangi. Misalkan itu nanti kita itu kalau seperti ini kan sangat ideal nih Ustaz Darmani misalkan. Kita nanti Ideal saja. nggak usah ada sangatnya, ideal saja kita. Standar kita misal nanti yang boleh dilewati itu kira-kira apa materi. Ini sangat ya Kita sepakati aja, misalnya apa indikator keberhasilan hilangkan. Jadi mungkin apa kunci jawaban ini ya?
Iya, biasanya kan Kunci jawabannya dihilangkan. buat gurunya biasanya. Gurunya saja. Ya, biasanya. Gak apa-apa, kunci jawaban dihilangkan. Nggak mau ini untuk anak sendiri toh. Anak cilik mesti wis buka nih. Ini indikator keberhasilan ini kalau susah nggak usah nggak apa-apa. Iya. Jadi langsung Uraian materi. materi, kemudian latihan nanti berkelompok Ya. dengan rangkuman evaluasi. Kalau indikator keberhasilan malah perlu. Oh, malah Pokoknya perlu. paling murid juga tahu. Oh iya. Hari ini anak Anaknya saya siapa? mencapai ini. Oh iya, iya. Monggo. Sebagai rangkuman. Sip, tapi buat sederhana mungkin Nah, bahasanya. Iya, betul. Makanya penggunaan bahasa interaktif itu mungkin nanti kita butuhnya adalah keyword ya, kata-kata kunci. Misalnya kata kunci dalam membuat indikator keberhasilan atau membuat kata kunci di bab satu tadi Bu. Jadi lebih ke bab satu tadi. Nah, dalam menyampaikan bab satu memang ada perlu itu menjelaskan tujuan pembelajaran itu tidak harus saklek seperti yang ada di KMA misalnya tentang AD atau PKI-nya. Jadi nanti ketika kita sudah mulai menyusun itu sudah muncul karakter pembelajaran di lembaga ini misalnya atau karakter model pembelajaran yang akan kita sampaikan seperti nanti seperti apa kan juga bisa. Mungkin itu yang kita butuhkan keywordnya, kata kunci. Ini kan masih sifatnya kan umum. Iya. Yang bab satu umum. Yang peta kompetensi tadi sudah tahu ya dari mana peta kompetensi tadi? Dari judul tadi dikembangkan, ya kan? Kemudian yang indikator keberhasilannya juga kita cek kalau jawaban. Maksud indikator keberhasilan itu dari materi yang benar dibahas itu anak akan bisa apa itu yang nanti secara ringkas saja nggak usah panjang-panjang. Jadi misalnya dengan materi itu tadi misalnya gerak ya. Nah, dari materi yang kita bahas diharapkan anak bisa menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang atau mendefinisikan tentang atau menganalisis tentang indikator keberhasilan itu apa sama dengan indikator pencapaian? Iya, sama dengan kompetensi akan dicapai sama dengan yang keberhasilan. Siswa mampu Gak apa-apa. Oke, simpel aja, nggak bisa mampu. Kalau memang sepakati itu gak apa-apa. Oh, silakan di copy ya. Ada apa sih sebelum minta saya? Internet, WhatsApp, live ini nanti. Al Azhar 1, Amanah 01.
Alasan satu. Oh. Amanah. Amanah nomor 1. Mana? Kurang A. Enggak anu ya, enggak pisah. Oh, aneh sih. Oh, ya banget. Wow,